Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, baik. Sebaiknya sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pendalaman materi kelas 3. Tema 5 tentang cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Kira-kira apa sih peta pikiran itu? Ya, benar. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi melalui suatu bacaan, yang nantinya informasi tersebut akan dituliskan kembali di dalam kotak-kotak yang dinamakan peta pikiran. Seperti apa sih peta pikiran itu? Yuk kita lihat. Nah, seperti ini bentuk peta pikiran. Nah, ada beberapa petak dengan garis-garis yang akan menghubungkan petak-petak tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, hujan adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Lalu ada panah menuju kata hujan. Nah, lalu kata hujan dibagi menjadi dua lagi, yaitu hujan bermanfaat untuk sumber air tawar di permukaan bumi, menyuburkan tanaman, dan tempat hidup untuk makhluk hidup. Lalu di teks selanjutnya yaitu ada hujan berasal dari uap air yang mengalami pendinginan. Selanjutnya menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Contoh teksnya seperti berikut. Nah, kegiatan pada hari Minggu. Pada hari Minggu, ayah, ibu, adik, dan Desi bangun pagi untuk bersiap-siap pergi berolahraga bersama. Hari ini adalah hari yang sangat cerah, sangat cocok untuk berolahraga. Mereka dapat melakukan kegiatan apa saja di luar rumah dengan leluasa. Kira-kira informasi apa sih yang ada dalam teks berikut? Yuk, kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Hari ini adalah hari yang cerah, sangat cocok untuk berolahraga. Informasi itulah yang ada di teks sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kita akan belajar menuliskan kembali isi teks. Kira-kira sebelum menulis kembali isi teks, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Intinya, kita harus memahami teks yang kita baca tersebut. Baru kita akan menuliskannya kembali. Yang kedua yaitu menulis pokok informasi pada setiap paragraf. Jadi, kita tidak perlu menulis seluruh dan mengingat seluruh apa yang ada pada teks yang sudah kita baca. Kita hanya perlu mengingat pokok-pokok informasi yang ada pada setiap paragraf. Yang ketiga, menambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Nah, meskipun hanya pokok informasi yang kita tulis, tetapi harus jelas apa saja yang akan kita tulis dalam teks tadi. Nah, selanjutnya yaitu contohnya seperti ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah, menjelang sore hari cuaca berawan bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu.
Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Misalnya, transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat terbang dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, sekarang pokok informasi apa sih yang ada pada pokok paragraf ke-1? Benar sekali, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, pada paragraf kedua, kira-kira apa sih? Betul sekali, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi udara. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Kita juga mudah merasa haus dan berkeringat. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air yang ada pada dalam tubuh kita. Air dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Kira-kira makna apa sih yang ada pada teks berikut? Benar sekali, kata cerah dan juga dehidrasi. Kira-kira apa sih makna kata cerah dan dehidrasi? Benar, cerah artinya terang dan dehidrasi bermakna kehilangan cairan tubuh. Betul sekali. Nah, sekarang selanjutnya yaitu melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ayo disimak percakapan berikut. Nah, Dina berkata, "Assalamualaikum." Kira-kira apakah yang akan dijawab oleh Vivi? Ya, benar sekali. Waalaikumsalam. Lalu, Dina berkata, "Bisakah saya dengan Dina?" Kira-kira apakah yang akan Dina ucapkan? Ya, benar sekali. Bisakah saya berbicara dengan Dina? Vivi berkata, "Ini dengan saya sendiri." Dina, "Selamat siang Vivi." "Selamat siang Dina. Saya tadi ... perkiraan cuaca. Tertera perkiraan cuaca di sore hari akan turun hujan. Bagaimana dengan janji kita yang ingin bermain sepatu roda di taman? Bisakah kita mengundurnya saja?" Kira-kira apa sih percakapan yang kosong ini? Nah, benar. Saya tadi melihat perkiraan cuaca. Tertera di perkiraan cuaca di sore hari akan turun hujan. Bagaimana dengan janji kita yang ingin bermain sepatu roda di taman? Bisakah kita mengundurnya saja? Dan Vivi menjawab, ... Jika seperti itu, sebaiknya kita undur saja janji kita untuk sore ini. Apa sih kira-kira yang diucapkan Vivi? Betul sekali. Baiklah, jika seperti itu, sebaiknya kita undur saja janji kita untuk sore ini. Dan Dina menjawab, "Baik Vivi, terima kasih. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum." Dan Vivi menjawab, "Waalaikumsalam." Nah, sekarang ayo ceritakan pengalaman kalian berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya, pelajaran kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.